Pokoknya walaupun nggak punya duit, nggak punya rumah, perut harus kendut, badan harus gede, kacamata hitam, Iya. handphone mantap pokoknya ya. Itu, Pak. Pokoknya Padahal mah besok pagi nggak masak. duit boleh kagak punya, tapi tampang harus utama. Pak, iya, itu. Biar tekor asar kesohor. Iya. Sih yang SMP ada gini, wisuda? Pak, kalau misalnya Saya sekolah nanya. tanpa wisuda kan semua Ya orang itu bukan, kan nggak di mampu negara ya Pak mana Ben. yang ada TK ada wisuda, pertama gini, SMP Pak, ada wisuda, kalau misal- nah, ibu tinggal aja masih di bantaran Sungai, kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah rakyat. Dengarlah kisah ini, buat kalian yang sudah paham dan mengerti. Well, inilah kisah dramatis yang terjadi. Kang Deddy Mulyadi, sejak dilantik menjadi Gubernur Jabar, Kang Deddy terus mencuri perhatian warganet. Bukan karena kelalaian kerja, namun karena kebijakannya membuat masyarakat Jawa Barat simpatik dan terayomi oleh Deddy Mulyadi sang gubernur. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita saksikan cuplikan Kang Deddy Mulyadi membangun Jabar yang membuat masyarakat Jabar kagum. Bu, ini rombongan yang dari Bekasi. Cikarang, Sukajaya, Pak. Kemarin ketemu saya. Iya. Yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda. Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Enggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Lah iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo.